Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas EK 2B, akan mempresentasikan mengenai Continuous Fluid Flow Measurement. Berikut adalah anggota kelompok 2, yaitu Bobi Haria Pramana, Fahriza Aldrian Maulana, Gading Junior Saidina, Moh Alif Farhadiansyah, dan Hanin Candara Pramestri. Continuous Fluid Flow Measurement, yaitu adalah aliran dapat merujuk pada volumetric F rendah atau jumlah massa fluida yang lewat persatuan waktu, aliran massa atau jumlah satuan massa fluida yang lewat persatuan waktu, atau bahkan aliran volumetric standar atau jumlah volume gas yang mengalir, misalkan nilai tekanan dan suhu yang berbeda dari apa yang dioperasikan oleh jalur proses aktual. Flow meters dikonfigurasikan untuk bekerja dengan aliran gas atau uap sehingga tidak dapat digunakan pada aliran cairan. Sifat dinamis fluida itu sendiri dapat berubah dengan laju aliran. Sebagian besar teknologi pengukuran aliran tidak dapat mencapai linearitas pengukuran yang cocok dari aliran terukur maksimum hingga aliran nol. Tidak peduli seberapa cocok mereka dengan aplikasi program. Lalu yang pertama ada pressure based flow meters. Semua cairan memiliki massa, dan karena itu membutuhkan gaya untuk mempercepat seperti massa padat. Jika kita pertimbangkan jumlah fluida yang terkurang di dalam pipa dengan kuantitas fluida tersebut itu memiliki massa yang sama dengan volumenya dikalikan dengan massa jenisnya. Jadi di sini kita bisa melihat hampir seperti hukum Newton 2, di mana untuk rumus massa sendiri adalah gaya dikali percepatan. Maka dari itu untuk mencari volume dari fluid tersebut yaitu adalah V sama dengan rho dikali VA. Lalu selanjutnya, karena gaya percepatan itu diterapkan pada luas penampang sumbat fluida, kita dapat menyatakannya sebagai tekanan, yaitu F sama dengan rho kali VA, F per A sama dengan rho V per A kali alpha. Untuk tekanan sendiri sama dengan rho dikali V per A dikali alfa. Karena kita tahu volume silinder dibagi dengan luas permukaan melingkarnya hanyalah panjang silinder itu, maka tekanan sama dengan rho dikali luas atau panjang dari silinder, panjang silinder dikali dengan alfa. Jumlah tekanan yang kita terapkan akan berbanding lurus dengan densitas fluida dan laju percepatannya. Sebaliknya, kita dapat mengukur laju percepatan fluida dengan mengukur tekanan yang dikembangkan melintasi jarak di mana ia berakselerasi. Selanjutnya itu adalah ilustrasi menunjukkan beberapa perangkat yang digunakan untuk mempercepat fluida bergerak secara linear ketika ditempatkan ke dalam pipa. Dengan pemancar tekanan diferensial terhubung untuk mengukur penurunan tekanan yang dihasilkan dari percepatan tersebut, yaitu ada venturi tube, ada flow nozzle, ada V-con, ada segmental wedge, ada orifice plate. Secara lain, kita dapat mempercepat fluida adalah memaksanya untuk berbelok melalui fitting pipa yang disebut dengan siku. Tekanan yang dihasilkan oleh perlambatan ini disebut dengan tekanan stagnasi, memberitahu kita seberapa cepat awalnya mengalir. Beberapa perangkat di pojok berdasarkan prinsip ini seperti gambar berikut, yaitu ada menggunakan pitot tube, lalu ada targetnya, lalu ada freezing pitot tube, dan ada anubar. Sebagian memperkenalkan alat tersebut tabung venturi yang digunakan untuk mengukur aliran fluida tingkat dan memperoleh hubungan matematis antara tekanan fluida dan laju aliran mulai dari hukum konservasi fisik dasar. Hal sendiri ada venturi tubes dan basic principle. Tekanan jadi lihat pada gambar, yaitu tekanan pada penyempitan titik 2 itu adalah yang paling sedikit, sedangkan tekanan pada bagian tabung yang lebar di tabung venturi itu pada titik 3 adalah titik yang tekanan terbesar. Kecepatan fluida harus meningkat karena luas penampang pipa berkurang. Maka dari itu terdapatlah rumus A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. V2 per V1 sama dengan A1 kali A2. Kekakalan energi pada titik yang berbeda dalam aliran fluida dinyatakan dengan persamaan Bernoulli, seperti pada PPT berikut. Lalu untuk menerapkan dua asumsi terakhir pada persamaan Bernoulli, kita melihat bahwa istilah elevation height keluar dari kedua sisi. Karena Z, P, dan G sama di semua titik sistem, maka kita dapatkan
factoring, yaitu V22P per 2 dikurangi V21P per 2 sama dengan V1 kali 2. Persamaan kuantitas menunjukkan kepada kita hubungan antara kecepatan V1 dan V2 dan area titik-titik di tabung Venturi dengan asumsi kerapatan konstan atau P. Maka dari itu didapatkan rumus P per 2 sama dengan V22 dikurangi A2 per A1 pangkat 2 dikali V22 sama dengan P1 kurangi P2. Lalu untuk solving problem V2 sendiri didapatkan V2 sama dengan akar 2 dikali 1 per akar 1 dikurangi A pangkat 2 per A pangkat 1 kuadrat dikali akar P1 dikurangi P2 per rho. Lalu kita ubah selangkah lagi dari persamaan aliran volumetrik di sini dengan mengubah kecepatan V menjadi laju aliran Q. Maka didapatkan A2V2 sama dengan akar 2 dikali A2 dikali 1 per akar 1 dikurangi A2 per A1 pangkat 2 dikali akar P1 dikurangi P2 per rho. Maka dari itu didapatkan rumus Q sama dengan K dikali akar kuadrat P1 dikurangi P2 per rho. Selanjutnya ada volumetric flow calculation, di mana dari rumus sebelumnya kita umpamakan bahwa Q sama dengan 180, lalu untuk P1 dikurangi P2 sama dengan 11,21, dan untuk rho sendiri yaitu 1000, didapatkan K-nya 1700. Lalu selanjutnya ada mass flow calculation, di mana dari rumus sebelumnya yaitu Q sama dengan K dikali akar P1 dikurangi P2 per rho ditambahkan density yaitu rho Q sama dengan K dikali rho dikali akar kuadrat P1 dikurangi P2 per rho. Maka didapatkan adalah W. Untuk W sendiri didapat hasil akhirnya W adalah W sama dengan K dikali akar kuadrat rho dikali P1 dikurangi P2. Lalu ada square root characterization, di mana saat dimasukkan ke dalam grafik, hubungan antara flow rate atau Q dengan differential pressure atau delta P itu berbanding terbalik seperti setengah parabola. Selanjutnya ada orifice plates, di mana dari semua elemen aliran berbasis tekanan yang ada, yang paling umum adalah pelat orifice. Ini hanya pelat logam dengan lubang di tengah agar cairan mengalir. Pelat lubang biasanya diapit di antara dua flansa sambungan pipa, memungkinkan pemasangan dan melepasan yang mudah. Ada beberapa standar untuk lokasi keran tekanan. Idealnya, keran tekanan hulu akan mendeteksi tekanan fluida pada titik kecepatan minimum, dan keran hilir akan mendeteksi tekanan pada vena kontraksa atau kecepatan maksimum. Pada kenyataannya, tidak pernah tercapai dengan sempurna. Untuk contoh pelat orifice ditunjukkan sebagai ilustrasi berikut. Selanjutnya itu adalah beberapa differential producer. Tabung pitot seperti tabung pitot, misalnya merasakan tekanan saat fluida berhenti terhadap ujung terbuka tabung yang menghadap ke depan. Lalu ada juga anubar, adalah tabung pitot rata-rata yang mengkonsolidasikan port penginderaan tekanan tinggi dan rendah dalam suatu rakitan probe. Selanjutnya ada proper installation, di mana belokan tajam dalam jaringan perpipaan memperkenalkan turbulensi skala besar ke dalam aliran-aliran. Siku, T, katup, kipas, dan pompa adalah beberapa penyebab paling umum dari turbulensi skala besar dalam sistem perpipaan. Ini berarti kita harus menemukan cara untuk menstabilkan profil kecepatan aliran di dekat elemen aliran untuk mencapai pengukuran laju aliran yang akurat. Cara yang paling sederhana dan efektif untuk menstabilkan profil aliran adalah dengan menyediakan pipa panjang lurus yang memadai di depan atau di belakang juga elemen aliran. Dengan waktu yang cukup, bahkan aliran yang paling kacau pun akan tenang ke profil simetris dengan sendirinya. Selanjutnya ada high accuracy flow measurement,
di mana rasio antara laju aliran sejati dan laju aliran teoritis untuk setiap jumlah tekanan diferensial yang diukur dikenal dengan sebagai koefisien pelepasan penginderaan aliran, dilambangkan dengan variabel C. Karena nilai 1 mewakili ideal teoritis dan nilai aktual C untuk setiap elemen aliran penghasil tekanan nyata akan kurang dari 1. Untuk C sendiri sama dengan true flows atau aliran sejati per theoretical flow atau laju aliran teoritis. Lalu untuk Y sendiri untuk expansion factor itu adalah aliran gas sejati per aliran gas teoretik dibagi aliran cairan sejati dibagi aliran cairan aliran cairan teori. Maka jadi didapatkan formula sebagai berikut. Lalu untuk terakhirnya yaitu ada equation summary. Untuk volumetric flow rate sendiri didapatkan seperti Q sama dengan N dikali CY A2 per akar kuadrat 1 dikurangi A2 per A1 pangkat 2 dikali akar P1 dikurangi P2 dikali rho F. Lalu disederhanakan lagi menjadi Q sama dengan K dikali akar kuadrat P1 dikurangi P2 per rho F. Untuk mass flow rate sendiri itu disederhanakan menjadi W sama dengan K dikali akar kuadrat rho F dikali P1 dikurangi P2. Selanjutnya itu ada bab laminar flow meters, di mana ada elemen flow meter laminar umumnya terdiri dari satu atau lebih tabung yang panjangnya jauh melebihi diameter dalam, disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan cepatan alir yang bergerak. Contohnya ditunjukkan seperti gambar berikut, dan terdapat juga untuk rumus flow rate sendiri yaitu adalah K dikali delta P dikali diameter pangkat 4 per fluid viscosity dikali panjang pipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanin Chandra Pramestri nomor absen 19 akan menjelaskan tentang positive displacement flow meters. Positive displacement flow meter adalah jenis pengukuran aliran yang mengukur aliran fluida dengan secara tepat menangkap dan mengukur volume fluida yang melewatinya. Hal ini dicapai dengan menjebak kantong cairan di antara komponen berputar yang ditempatkan dalam ruangan presisi tinggi dalam setiap siklus. Jadi cara kerja positive displacement flow meter adalah di dalam flow meter tersebut terhadap ruang atau kompartemen yang mengembang dan berkontraksi seiring aliran fluida yang melaluinya. Kompartemen ini biasanya memiliki volume tetap. Jadi saat fluida bergerak melalui flow meter, ia menggeser ruang-ruang ini dan menyebabkan kompartemen tadi berputar atau bergerak. Pergerakan tersebut kemudian diukur dan digunakan lagi untuk menghitung total volume fluida yang melewati meteran. Setiap siklus mekanisme meteran ini menggantikan siklus yang ditentukan dengan tepat, sehingga perhitungan jumlah siklus mekanisme tersebut menghasilkan kuantitas yang tepat untuk total volume cairan yang melewati flow meter. Flow meter perpindahan positif atau positive displacement flow meter digunakan untuk mengukur aliran cairan. Seperti gambar yang telah ditampilkan di sini telah dipotong untuk digunakan sebagai tampilan instruksional. Pada foto sebelah kiri menunjukkan mekanisme roda gigi yang digunakan untuk mengubah gerakan rotor menjadi nilai yang bisa dibaca. Lalu pada foto sebelah kanan menunjukkan gambar jarak dekat dari rotor-rotor yang saling bertautan. Satu memiliki 3 lobus dan satunya lagi memiliki 4 slot yang menyatu dengan lotus tersebut. Baik lobus maupun slotnya berbentuk spiral, sehingga carian yang melewati jalur spiral tersebut harus mendorong lobus keluar dari slotnya dan menyebabkan rotor berputar. Selama tidak ada kebocoran antara lobus dan slot rotor, perputaran rotor akan memiliki hubungan yang tepat dengan volume fluida yang melewati flow meter.
Selanjutnya ada standardized volumetric flow. Standardized volumetric flow mengacu pada pengukuran aliran fluida pada kondisi dan suhu serta tekanan standar. Hal ini biasanya dilakukan untuk memastikan konsistensi dan kompatibilitas pengukuran aliran di berbagai sistem dan aplikasi. Dalam pengukuran standardized volumetric flow, volume fluida yang melewati volumeter disesuaikan atau dinormalisasikan untuk menghitung variasi suhu dan tekanan. Penyesuaian ini memungkinkan perbandingan laju akhiran yang akurat dalam kondisi pengoperasian yang berbeda. Lalu penyelesaian terhadap masalah ini adalah dengan menentukan aliran gas dalam satuan volume per waktu pada tekanan tertentu yang disepakati atau standar dalam kondisi suhu standar juga. Ini dikenal sebagai pengukuran aliran volumetrik standar. Dengan asumsi temperatur dalam pipa sama dengan temperatur di luar, rasio muai gas tersebut adalah kira-kira 18 dibanding dengan 1. Seperti yang bisa kita lihat di gambar bawah, berarti laju aliran sebenarnya atau yang aktual merupakan sebesar 430 setara dengan kira-kira aliran gas 7740 pada kondisi atmosfer standar. Untuk dengan jelas memindahkan laju aliran volumetrik aktual dengan laju aliran volumetrik standar, yang biasa kita lakukan adalah awali setiap unit dengan huruf A untuk aktual dan huruf S untuk standar. Untuk melakukan hal ini, kita akan mengacu pada hukum gas ideal, yang merupakan perkiraan yang adil untuk sebagian besar gas nyata pada kondisi yang jauh dari titik perubahan fase kritisnya. Pertama, kita akan menuliskan dua versi hukum gas ideal. Satu, gas ideal dalam kondisi atmosfer standar, dan satu lagi untuk gas dalam kondisi aliran yang sebenarnya, menggunakan subskrip S dan A untuk membedakan persamaannya dari yang lain. Bisa dilihat dari hukum gas ideal pada di sebelah kiri. Kita menentukan perbandingan volume standar dengan volume sebenarnya. Lalu karena kedua n variabelnya identik dan r adalah konstanta, kita dapat membatalkan keduanya. Lalu di sisi kanan bersamaan kita bisa menyelesaikan rasio, dan karena kita mengetahui pengertian aliran volumetrik adalah volume terhadap waktu, kita dapat membaginya masing-masing. Hal ini akan menghasilkan rasio aliran volumetrik terstandar dengan aliran volumetrik aktual untuk setiap tekanan dan suhu yang diketahui standar hingga aktual. Kita dapat menerapkan hal ini pada contoh praktis. Contoh perhitungannya dengan asumsi kondisi yang tertera, kita bisa menggunakan rumus tersebut untuk mengetahui rasio aliran volumetrik terstandar dengan aliran volumetrik yang aktual. Dengan kompensasi tekanan dan suhu yang terintegrasi dalam pengukuran aliran volumetrik, kita harus mampu mengukur laju aliran standar yang sama persis di titik manapun dalam sistem perpipaan seri gas terlepas dari perubahan tekanan atau suhu, seperti yang tertera pada gambar di bawah. Angka 7320 tersebut menunjukkan laju aliran volumeter gas. Kedua volumeter tersebut mendapatkan standar yang sama karena keduanya bertekanan dan berkompensasi suhu yang sama. Maka dari itu standarisasinya sama. Lalu untuk aliran gas yang mengandung uap yang dapat terkondensasi, tekanan parsial uap tersebut harus dikurangi dari tekanan absolut agar faktor koreksi mencerminkan secara akurat perilaku gasnya saja. Penerapan umum aliran gas standar yang melibatkan tekanan parsial ditemukan pada sistem udara bertekanan, di mana uap air merupakan salah satu faktornya. Di sini juga standar berbeda mengenai kondisi kelembapan kaki kubik standar api dan standar PNEU ROP menetapkan kelembapan 0% atau udara kering sempurna sebagai sebuah standar, sedangkan standar ISMA mendefinisikan kelembapan relatif 35% sebagai standar untuk penghitungan udara bertekanan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alef Farandiansyah, absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel area flow meter.
Variabel flow meter adalah rotameter yang menggunakan objek padat sebagai indikator aliran ditangguhkan di tengah-tengah tabung runcing. Diferensial tekanan ini bertindak pada bidang efektif dari tubuh tabung, mengembangkan kekuatan ke atas F sama dengan P kali A. Jika kekuatan ini melebihi berat tabungnya, maka tabungnya bergerak ke atas. Peningkatan area yang mengalir ini memungkinkan cairan untuk membuatnya melewati tabung, tanpa harus mempercepat waktu sebanyak itu, sehingga mengembangkan lebih sedikit penurunan tekanan melintasi tubuh tabung. Berikutnya, rotameter berikut menggunakan ujungnya bulat, ditangguhkan dalam tabung aliran yang dikerjakan dari blok plastik yang jelas. Katup yang digunakan sesuai di bagian bawah rotameter menyediakan sarana untuk menyesuaikan aliran gas. Persamaan aliran dasar yang sama digunakan untuk elemen aliran berbasis tekanan berlaku untuk rotameter juga. Q sama dengan K akar PL min P2 per P. Namun, perbedaan dalam aplikasi ini adalah bahwa nilai di dalam radikan konstan. Dengan demikian, K akan berubah secara proporsional dengan Q. Flow meter area variabel banyak digunakan untuk mengukur laju aliran saluran terbuka seperti irigasi. Dengan menempatkan penghalang di dalam saluran, cairan harus naik di sisi hulu penghalang. Mengukur kenaikan level cairan ini memungkinkan kita menghitung laju aliran. Pada aliran 0, level cairan di bawah puncak bendungan. Saat cairan mengalir, level di hulu naik di atas puncak bendungan, menyebabkan luapan dan aliran ke hilir. Ketinggian cairan di hulu menunjukkan tekanan hidrostatis. Analog dengan perbedaan tekanan yang dihasilkan oleh pelat lubang, peningkatan aliran cair menyebabkan tekanan lebih besar di hulu bendungan, memaksa ketinggian cairan naik. Ini secara efektif meningkatkan luas penampang tenggorokan bendungan, memungkinkan lebih banyak cairan keluar dari takik bendungan. Ketergantungan luas takik pada laju aliran menciptakan hubungan yang sangat berbeda antara laju aliran dan tinggi cairan. Dibandingkan hubungan antara laju aliran dan diferensial tekanan pada pelat lubang. Dan berikut adalah rumus dari luas takik pada laju aliran, yang dimana Q sama dengan laju aliran volumetrik, L sama dengan lebar puncak, theta sama dengan sudut takik, dan H sama dengan head. Berikutnya, variasi dari bendungan adalah perangkat saluran terbuka lain yang disebut flume. Jika bendungan dapat dianggap sebagai pelat lubang saluran terbuka, maka flume dapat dianggap sebagai tabung venturi saluran terbuka. Berikut adalah rumus dari variabel area flow meter, yang dimana Q sama dengan laju aliran volumetrik, L sama dengan lebar puncak, dan H sama dengan head. Sumur penenang adalah ruang terbuka terhubung ke saluran utama untuk menyediakan permukaan cairan yang tenang. Saluran kecil dimasukkan untuk menjaga kebersihan dan alir konstan. Hal ini mencegah masalah dan memastikan pengukuran yang akurat oleh sensor ultrasonik. Selanjutnya yaitu velocity based flow meter. Hukum kontinuitas untuk fluida menyatakan bahwa produk kepadatan massa P
luas pipa penampungan A, dan kecepatan rata-rata V harus tetap konstan melalui panjang pipa kontinum, yang seperti ada pada gambar tersebut. Volumeter turbin menggunakan roda turbin berputar bebas untuk mengukur kecepatan fluida, seperti kincir angin miniatur yang dipasang di aliran-aliran. Tujuan desain dasar dari volumeter turbin adalah untuk membuat elemen turbin berputar bebas mungkin, sehingga tidak ada torsi yang diperlukan untuk mempertahankan rotasi turbin. Jika tujuan ini tercapai, bila turbin akan mencapai kecepatan berputar atau ujung yang berbanding lurus dengan kecepatan linear fluida. Untuk sudut bila 45 derajat, hubungannya adalah 1:1. Dengan kecepatan ujung sama dengan kecepatan fluida, sudut blade yang lebih kecil atau setiap blade lebih dekat sejajar dengan vektor kecepatan fluida, menghasilkan kecepatan ujung menjadi proporsi fraksional dari kecepatan fluida. Kecepatan ujung turbin cukup mudah dirasakan menggunakan sensor magnetik, menghasilkan pulsa tegangan setiap kali salah satu bila turbin ferromagnetik lewat. Secara tradisional, sensor ini tidak lebih dari kumparan kawat di dekat magnet stasioner, yang disebut coil pick-up atau coil pick-off karena memilih atau merasakan lewatnya bilah turbin. Perhatikan set baling-baling flow conditioner tepat sebelum dan sesudah roda turbin difoto. Seperti yang diharapkan, volumeter turbin sangat sensitif terhadap besaran dalam aliran fluida proses. Untuk mencapai akurasi tinggi, profil aliran tidak boleh berputar-putar di sekitar turbin. Jangan sampai roda turbin berputar lebih cepat atau lebih lambat dari yang seharusnya untuk mewakili kecepatan fluida yang mengalir lurus. Roda gigi, mekanis, dan kabel berputar juga secara historis digunakan untuk menghubungkan roda turbin volumeter turbin ke indikator. Dalam volumeter turbin elektronik, aliran volumetrik berbanding lurus dan linear dengan frekuensi output coil pickup. Kita dapat menyatakan hubungan di dalam bentuk persamaan, dan berikut adalah rumus dari volumeter turbin, yang dimana F sama dengan sinyal output, Q sama dengan laju aliran volumetrik, K sama dengan faktor elemen turbin. Jika frekuensi sinyal pickup secara langsung mewakili laju aliran volumetrik, maka jumlah total pulsa yang terakumulasi dalam rentang waktu yang tertentu akan mewakili jumlah volume cairan yang diteruskan melalui meter turbin pada rentang waktu yang sama. Kami dapat mengungkapkan ini secara aljabar sebagai produk dari laju aliran rata-rata, tau Q, frekuensi rata-rata F, dan K, faktor dan waktu. Volumeter tertentu yang ditunjukkan pada foto di bawah menunjukkan sensor suhu bulb diisi dan menunjukkan total aliran gas dengan serangkai pointer daripada laju aliran gas. Metode pickup yang sangat canggih untuk plastik paddle
Yang ditunjukkan pada foto ini menunjukkan kabel serat optik untuk mengirim dan menerima cahaya. Satu kabel mengirimkan seberkas cahaya ke tepi pathwell dan kabel lainnya menerima cahaya di sisi lain dari kincir. Saat dead well berubah, dayung bergantian memblokir dan melewati sinar cahaya, menghasilkan sinar cahaya berdenyut di kabel penerima. Frekuensi berdenyut ini tentu saja secara langsung proporsional dengan laju aliran volumeter. Dan yang terakhir, ujung eksternal dari dua kabel serat optik muncul di video ini, siap untuk terhubung ke sumber cahaya dan sensor pulsa ringan untuk mengubah gerakan pathwell ke sinyal elektronik. Memberikan pelumas pada bantalan turbin, pelumas eksternal harus disuplai. Ini sering merupakan tugas pemeliharaan rutin untuk teknisi instrumen. Menggunakan pompa tangan untuk menyuntikkan minyak turbin dengan berat ke dalam bantalan flowmeter turbin yang digunakan dalam layanan gas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Hadi Pramana. Di sini saya akan menjelaskan tentang true mass flow meters. Apa sih yang dimaksud true mass flow meter itu ya? True mass flow meter adalah pengukuran aliran massa sejati. Adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur laju aliran massa suatu fluida yang mengalir melalui sebuah pipa. Berbeda dengan volumetric flow meters yang mengukur volume fluida yang mengalir melalui suatu sistem. Nah, true mass flow meter ini sangat disukai dan sering digunakan karena true mass flow meter ini mengukur massa dari sebuah molekul. Jadi tidak hanya mengukur volume dari fluida. Jadi true mass flow meter ini lebih akurat dibanding volumetric flow meter atau volumeter tradisional. Dengan rumus yaitu W sama dengan P kali I, IBM per min sama dengan IBM per FT kubik dikali FT kubik per min. Aliran volumetrics diukur dalam suatu volume. Jadi kalau aliran volumetrics atau volumester biasa itu biasanya diukur dalam satuan volume, yaitu meter kubik, ft kubik, cc, in kubik, galon, dan lain-lain per waktu. Sedangkan aliran massa selalu diukur dalam satuan massa, yaitu gram, kilogram, lbm, slux, per watt. Next, di sini saya menjelaskan tentang Carollis voltmeters. Voltmeter Carollis merupakan teknologi canggih dalam pengukuran aliran massa yang bekerja dengan menggoyangkan tabung berisi fluida dan mengukur perubahan frekuensi serta fase dari goyangan tersebut. Dengan rumus yaitu tube frekuensi 1 per density, yaitu F, alpha 1 per P, tube twisting alpha mass voltmeters, atau 0 alpha W. The Coriolis force. Nah, apa sih the Coriolis force itu? Yaitu saat roda digerakkan atau saat kita berada di tengah-tengah rotasi, semisal kita berada di tengah-tengah rotasi, nah kita akan melempar bola dengan Coriolis force vectorsnya itu berjalan atau axis of rotation-nya itu berjalan ke kanan. Nanti kita saat melempar bola, padahal kita melempar bola dengan lurus, tapi arah gerakan bola nanti akan bergerak ke kanan atau berlawanan arus dengan arah rotasi yang berputar. Jadi kenapa kok arahnya itu berbelok? Itu karena ada Coriolis force vectors di dalam gaya tersebut. Jadi
untuk rumusnya yaitu Fc sama dengan min 2W kali V dikali M. Fc vektor gaya koralis, W vektor kecepatan sudut atau rotasi, V vektor kecepatan saat dilihat dari bingkai acuan yang berputar, M massa benda. Next, saya akan menjelaskan lebih detail dari Coriolis force vectors. Jadi saat kita mempunyai tabung yang diisikan oleh fluida, saat tabung itu diisi fluida dengan tekanan, dia akan bergerak lurus. Tetapi jika rotasi atau di tengah tube ini diputar, fluida akan bergerak ke kiri. Jika rotasinya itu diputar ke kanan, jadi fluida motionnya itu akan bertentangan dengan rotasi yang telah kita buat, karena ada gaya yaitu Coriolis force vectors. Jadi semakin besar laju aliran massa air melalui nozzle, semakin kuat gaya Coriolis yang menghambat rotasi. Jadi semisal kita menyiram tanaman, kita kan pakai selang ya. Saat semakin besar laju aliran massa air, jadi semakin besar kita putar keran air, kan semakin besar tuh aliran massa airnya. Jadi saat aliran massa air ini besar, kita gerakan selang, nanti fluida yang keluar atau water yang keluar nanti akan semakin bertentangan dengan arah rotasi yang kita buat, karena tekanan air atau fluida ini ingin bergerak lurus, tetapi kita menggerakkan fluida itu yang berbeda arah. Jadi Coriolis force vectornya nanti akan semakin kuat juga, karena semakin kuat aliran massa air. Jadi bisa kita lihat di sini jika tidak diputar, waternya atau airnya akan bergerak lurus. Tetapi jika rotasinya kita putar ke kiri, misal kita putar ke kiri, airnya akan berbalik arah ke arah kanan atau bertentangan dengan rotasi yang kita buat. Nah, itu yang disebut gaya yaitu Coriolis force vectors. Di sini saya akan juga menjelaskan practical Coriolis volumeters construction, yaitu construction pada Coriolis volumeters. Jadi construction dari Coriolis volumeter itu seperti berikut. Dari fluida yang masuk ke dalam pipa yang berbentuk U ini akan shaking motion atau bergoyang ke arah atas dan ke arah bawah untuk mengukur massa fluida yang ada. Jadi semakin besar laju aliran massa air melalui nozzle, semakin kuat gaya Coriolis yang menghambat rotasi. Saat fluida mengalir melalui tabung, gaya elektromagnetik memaksa bagian ujung tabung bergetar, menghasilkan percepatan dan perlambatan molekul-molekul fluida. Next, ini yaitu Coriolis volumeters. Jadi alatnya berbentuk seperti ini, ada U, ada pipa U, dan ada di sini nanti ada ada coil untuk menggerakkan pipa ini ke atas dan ke bawah. Jadi seperti ini untuk cara kerjanya, yaitu saat fluida masuk akan shaking ke atas ini, dan fluidanya akan keluar ke output dan akan di shaking ke bawah lagi. Jadi untuk view-nya seperti ini, untuk end slags-nya ke bawah dan ke atas, dan ke bawahnya yaitu end slags-nya ada yang ke atas dan ada yang ke bawah, seperti itu. Untuk density and temperature measurements, secara keseluruhan volumeter Coriolis menggunakan prinsip resonansi getaran tabung untuk mengukur laju aliran massa dan
densitas fluida. Tabung-tabungnya berfungsi sebagai elemen pegas presisi dan ruang volume yang juga dipengaruhi oleh densitas fluida dan suhu. Jadi untuk rumusnya yaitu seperti berikut untuk mengukur frekuensi resonansi fundamental dari tali. Yaitu F sama dengan 1/2L akar Ft per mikro. Yaitu F frekuensi resonansi fundamental dari tali Hertz, L panjang tali, Ft tegangan tali, dan mikro adalah massa satuan dari tali kilogram per meter. Coriolis voltmeters capabilities and limitations. Untuk menghasilkan pengukuran laju aliran voltmetric sebagai berikut, yaitu ini tadi kan di awal untuk mengukur massa dari aliran suatu laju aliran. Dan untuk mengukur voltmetrics atau volumenya dari suatu fluida, jadi rumusnya dari yang awalnya W sama dengan P kali Hi menjadi Hi sama dengan W per P. Dan untuk Kg per S sama dengan Kg per meter kubik dikali meter kubik per S, jadi meter kubik per S sama dengan Kg per S per Kg per meter kubik. Jadi W-nya yaitu laju aliran massa, untuk Hi-nya yaitu laju aliran voltmetrics, dan P-nya yaitu densitas massa. Jadi kalau kita ingin mengukur densitas massa dari suatu fluida, kita tinggal balik, yaitu P sama dengan Hi atau W per Hi. Thermal voltmeters. Thermal voltmeters adalah jenis alat mengukur aliran yang menggunakan prinsip perubahan panas yang dipindahkan dalam aliran fluida yang mengukur laju aliran. Prinsip dasarnya adalah mengukur perubahan panas yang dipindahkan dari benda dipanaskan di dalam aliran fluida, yang kemudian dikorelasikan dengan laju aliran massa atau voltmetrik fluida tersebut. Jadi thermal voltmeter ini yaitu untuk mengukur suatu suhu dalam fluida. Jadi menggunakan suatu sensor untuk mengukur suhu atau thermal dalam fluida. Next, ini adalah contoh untuk thermal mass voltmeters. Alat pengukur massa thermal bekerja dengan prinsip pendinginan konvektif, di mana respon dipengaruhi oleh nilai panas jenis fluida yang diukur. Meskipun sederhana dan handal, alat ini sensitif terhadap perubahan komposisi fluida. Alatnya seperti berikut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang wake feeders. Apa sih yang dimaksud wake feeders? Yaitu alat ini bekerja dengan cara mengukur berat bahan yang lewat menggunakan sabuk konveyor yang dilengkapi dengan sel beban. Saat bahan bergerak melalui sabuk konveyor, sel beban mendeteksi berat bahan tersebut dan mengirimkan data berat ke sistem pengendali. Jadi rangkaian wake feeders ini menggunakan, yaitu untuk mengukur beratnya menggunakan load cell dengan sistem belt dan motor. Jadi saat material atau bahan yang perlu kita ukur, kita masukkan dari storage bin. Nanti storage bin akan keluar dan didorong dengan menggunakan belt motion ke arah kanan, ke arah motor kanan atau forward. Setelah material ini full pada bagian keluaran dari storage, nanti material yang kita ingin ukur nanti akan bergerak lurus atau bergerak sama, volumenya sama, dan nanti akan ditimbang atau diukur menggunakan load cell. Jadi seperti itu. Jadi pengukuran wake feeders ini sangat perlu ya, atau sering digunakan biasanya untuk solid powder atau granules.
karena berbentuk bubuk, jadi sulit untuk mengukur molekul-molekulnya. Jadi lebih mudah itu menggunakan wake feeders ini karena volumenya sama, lalu tinggal kita ukur menggunakan load cell. Setelah itu di sini saya akan menjelaskan tentang rumusnya, yaitu sel beban mengukur berat dari bagian sabuk konveyor yang panjang tetap memberikan nilai berat bahan per jarak linear pada sabuk. Sebuah tachometer atau sensor kecepatan mengukur kecepatan sabuk untuk menghitung berat sebagai berikut, yaitu untuk rumusnya W sama dengan dikali F dikali V per D, yaitu W-nya laju aliran massa, misal pound per detik, F-nya gaya gravitasi yang bekerja pada bagian sabuk yang ditimbang, V kecepatan sabuk, D panjang bagian sabuk yang ditimbang. Jadi penimbangan ini perlu mengukur yaitu gaya gravitasi dan panjang sabuk yang ditimbang. Next, contoh wave feedersnya itu sebagai berikut, yaitu semacam bubuk atau tepung. Di sini semacam bubuk atau tepung yang diukur dengan menggunakan wave feeders. Terima kasih telah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gading Junior Saidina akan menjelaskan mengenai change of quantity flow measurement atau pengukuran aliran berdasarkan perubahan kuantitas. Nah, pada bab ini membahas metode pengukuran aliran dengan mengukur perubahan kuantitas material di lokasi terminal selama waktu tertentu. Nah, aliran itu dapat diekspresikan sebagai rasio kuantitas terhadap waktu, baik itu aliran volumetrik maupun aliran massa. Nah, contohnya itu perubahan massa atau volume dalam suatu bejana penyimpanan dapat digunakan untuk menentukan laju aliran rata-rata. Untuk secara matematis, laju aliran rata-rata itu dapat dinyatakan sebagai W sama dengan delta M per delta T, Q sama dengan delta V per delta T, di mana W itu adalah laju aliran massa rata-rata, Q adalah laju aliran volumetrik rata-rata, delta M adalah perubahan massa, delta V adalah perubahan volume, dan delta T adalah perubahan waktu. Oke, selanjutnya di sini terdapat contoh gambar penerapan menentukan laju aliran rata-rata. Gambar yang diberikan ini menunjukkan sebuah tangki atau vessel dilengkapi dengan sensor load cell untuk mengukur berat yang digunakan dalam metode pengukuran aliran berdasarkan perubahan kuantitas. Nah, untuk fungsinya sendiri di sini vessel atau tangki itu digunakan untuk menyimpan cairan atau bahan lainnya. Nah, berat total bahan dalam tangki itu diukur untuk menentukan perubahan kuantitas. Selanjutnya di sini terdapat load cell di kaki-kaki vessel, itu digunakan untuk mengukur berat. Nah, load cell ini akan mengirimkan data berat yang kemudian digunakan untuk menghitung laju aliran berdasarkan perubahan berat dari waktu ke waktu. Selanjutnya di sini terdapat pipe atau pipa. Pipa ini terhubung ke tangki, digunakan untuk memasukkan atau mengeluarkan cairan dari dan ke dalam tangki. Nah, perubahan berat cairan ini akan terdeteksi oleh sensor load cell. Kemudian di sini terdapat flexible coupling, coupling atau coupling fleksibel itu digunakan untuk menghubungkan pipa dengan tangki. Jadi ini untuk menghubungkan pipa dengan tangki. Fungsinya dari flexible coupling itu memungkinkan pipa untuk bergerak tanpa mempengaruhi pengukuran berat dari vessel ini. Jadi tidak akan mempengaruhi berat vessel yang terukur oleh load cell. Jadi akan membuat pengukuran itu lebih akurat. Kemudian di sini terdapat support structure atau struktur penyangga. Di sini itu
membantu menahan pipa di tempatnya dengan adanya hanger yang menahan pipa di sini. Beban dari pipa ini tidak akan mengganggu dan mempengaruhi pengukuran berat load cell. Nah, di sini juga akan membantu agar pengukurannya itu lebih akurat. Untuk cara kerjanya, jadi ketika cairan ini mengalir masuk melalui pipa, perubahan tangki ini akan terdeteksi oleh sensor load cell. Kemudian data berat yang diukur oleh load cell ini akan diambil pada interval waktu tertentu untuk menghitung laju aliran cairan. Nah, dengan memantau perubahan berat dari waktu ke waktu, itu laju aliran dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan rumus ini, metode ini memungkinkan pengukuran aliran tanpa memerlukan alat ukur aliran yang langsung dipasang pada jalur pipa, sehingga mengurangi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keakuratan pengukuran. Nah, untuk contoh perhitungannya ada di sini, yaitu jika massa bejana berkurang dari 74.688 kg menjadi 70.100 kg dalam kurun waktu 10.32 sampai 10.34, maka laju aliran rata air yang keluar menggunakan rumus W sama dengan delta M per delta T. Delta M adalah delta M adalah perubahan massa. Di sini dari 74.668 kg dikurangi 70.100 kg. Lalu dibagi dengan kurun waktunya 10.32 sampai 10.34 itu selama 2 menit. Didapatkan 2.294 kg per menit. Nah, pengukuran ini dapat ditingkatkan dengan melakukan pengukuran massa lebih sering untuk mendapatkan resolusi yang lebih baik. Kemudian di sini terdapat laju aliran saat dengan menggunakan kalkulus diferensial. Rumusnya adalah W sama dengan dm per dt dan Q sama dengan dv per dt, di mana W adalah laju aliran massa sesaat, Q adalah laju aliran volumetrik sesaat, dm adalah perubahan massa yang sangat kecil, kemudian dv adalah perubahan volume yang sangat kecil, dt adalah perubahan waktu yang sangat kecil. Selanjutnya adalah insertion flow meters atau pengukur aliran penyisipan. Untuk definisinya, insertion flow meters adalah jenis alat ukur aliran yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam atau diekstraksi dari pipa yang membawa cairan. Metode ini digunakan ketika memasang flow meter berdiameter yang penuh, terutama untuk pipa besar. Insertion flow meters itu mengukur kecepatan cairan di suatu bagian di area penampang pipa yang biasanya berada di tengah. Untuk contohnya itu adalah anubar. Nah, anubar itu adalah bentuk dari averaging pitot tube yang dipelopori oleh Detroit Standards Corporation. Jadi pemasangan anubar itu compression nut, di sini terdapat compression nut atau gland nut ini digunakan untuk mengamankan anubar di tempatnya setelah dimasukkan ke dalam pipa. Nut ini menekan gasket yang kemudian membuat segel yang ketat dan mencegah kebocoran. Kemudian di sini terdapat ball valve. Di sini adalah katup bola memungkinkan pemasangan dan penghapusan anubar tanpa harus menghentikan aliran dalam pipa. Nah, saat katup bola terbuka, anubar itu dapat dimasukkan dan ditarik keluar. Saat katup bola ditutup, pipa tetap tertutup meskipun anubar dilepas di sini. Jadi saat terbuka seperti ini. Kemudian handle itu untuk pegangan yang digunakan untuk mengoperasikan katup bola. Cara menginsert anubarnya itu anubar dapat diekstraksi dari pipa dengan melonggarkan gland nut di sini, kemudian menariknya keluar hingga melewati katup bola atau ball valve. Nah, setelah elemen anubar diekstras jauh ini, katup bola itu dapat ditutup dan anubar sepenuhnya dihapus
dari pipa untuk keamanan. Ini adalah contoh dari anubar, contoh realnya dari anubar seperti ini. Lalu bab selanjutnya adalah proses or instrument suitability atau kesesuaian proses instrumen. Jadi dalam bab ini akan membahas mengenai kesesuaian proses dan instrumen untuk pengukuran aliran fluida secara terus-menerus. Prinsip operasi instrumen pengukuran aliran. Setiap instrumen pengukuran aliran itu memanfaatkan prinsip fisik tertentu untuk mengukur laju aliran fluida. Nah, memahami prinsip-prinsip ini sangat penting dalam memilih teknologi yang tepat untuk mengukur laju aliran dalam suatu proses. Beberapa teknologi pengukuran aliran itu beserta prinsip operasinya dapat dilihat pada tabel di samping ini. Bisa dilihat pada differential pressure. Prinsipnya itu pemanfaatan percepatan massa fluida dan pertukaran energi potensial kinetik. Untuk linearitasnya itu non-linear dengan rumus berikut. Kemudian memiliki aliran dua arah. Untuk laminar, prinsipnya adalah dengan gesekan fluida viskos, linearitasnya adalah linear dan memiliki aliran dua arah. Kemudian pada Weirs and Flumes, prinsipnya adalah pemanfaatan percepatan massa fluida dan pertukaran energi potensial kinetik. Linearitasnya adalah non-linear dengan rumus seperti ini, kemudian tidak memiliki aliran dua arah. Untuk turbin atau velocity, prinsipnya adalah kecepatan fluida memutar roda berbilah. Untuk linearitasnya adalah linear dan memiliki aliran dua arah. Kemudian untuk vortex, prinsipnya adalah efek von Karman. Linearitasnya adalah linear dan tidak memiliki aliran dua arah. Untuk magnetik itu prinsipnya induksi elektromagnetik dengan prinsip kemudian linearitasnya adalah linear dan memiliki aliran dua arah. Untuk ultrasonik itu prinsipnya adalah waktu tempuh gelombang suara. Linearitasnya adalah linear dan memiliki aliran dua arah. Untuk Coriolis prinsipnya adalah inersia fluida dan efek Coriolis, linearitasnya adalah linear dan memiliki aliran dua arah. Kemudian untuk thermal di sini prinsipnya adalah pendingin konvektif panas spesifik fluida. Linearitasnya adalah linear dan memiliki aliran dua arah. Kemudian untuk positive displacement, prinsipnya dapat perpindahan volume tetap, linearitasnya adalah linear dan memiliki aliran dua arah. Nah, kemudian ada faktor energi dan kehilangan tekanan. Dari tabel sebelumnya, energi hilang akibat penurunan tekanan beberapa desain flow meter bisa menyebabkan kehilangan energi yang signifikan karena penurunan tekanan permanen. Lalu flow meter tanpa hambatan itu flow meter magnetik dan ultrasonik tidak memiliki hambatan dalam jalur aliran yang berarti hampir tidak ada kehilangan tekanan permanen. Flow meter massa thermal dan Coriolis itu dengan tabung lurus juga mendekati tanpa hambatan, sementara flow meter vortex dan turbin itu sedikit lebih banyak memiliki hambatan. Nah, pemilihan teknologi pengukuran aliran yang tepat itu bergantung pada pemahaman prinsip operasi dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti linearitas, kemudian kemampuan aliran dua arah, dan juga kehilangan energi. Nah, memilih flow meter yang sesuai itu dapat mengoptimalkan efisiensi dan akurasi dalam pengukuran aliran fluida. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.